Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat-sehat ya. Saya berharap semuanya sehat-sehat di pagi hari yang baik ini. Nah, kita bertemu kembali di materi tentang gereja sebagai umat Allah yang baru. Judulnya apa? Gereja sebagai umat Allah yang baru. Nah, jadi bahan bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47 dan 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Mari siapkan semuanya, bolpennya, alat-alat tulisnya, bukunya ya. Nanti semua dicatat karena ini sudah diringkas sedemikian rupa untuk bisa kalian pahami. Nanti kalau kalau kurang mengerti, boleh nanti bertanya ya di grup atau di komen yaitu lewat channel YouTube ini. Oke, siap semuanya ya. Tapi coba dibaca dulu Alkitabnya sambil Bapak tunggu ya slide berikutnya. Baik, di sini dijelaskan yaitu saat ini ada banyak gereja yang ditutup atau dilarang dibangun ya. Ada kelompok-kelompok ekstrim yang berusaha menghalang-halangi dan mempersulit izin pembangunan gedung gereja. Nah, karena kenapa? Karena ada aturan atau peraturan daripada SK 3 Menteri ya. Jadi makanya kenapa ada banyak hal ya, yaitu tentang gereja dilarang untuk dibangun ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan makna gereja yaitu kata gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari sebuah kata dalam bahasa Portugis yaitu igreja. Bacanya igreja ya. Coba diulangi bahasa Portugisnya yaitu igreja. Kalau cara bacanya yaitu igreja. Nah, kata igreja dalam bahasa Portugis ini dekat sekali dengan kata iglesia dalam bahasa Spanyol yang mempunyai arti yang sama yaitu gereja. Nah, kata iglesia ini dapat ditelusuri kembali ke kata aslinya dalam bahasa Yunani yaitu eklesia. Jadi dari kata gereja itu kepada bahasa aslinya adalah bahasa Yunani dengan sebutan eklesia. Apa bahasa Yunaninya? Eklesia. Nah, ini diingat ya, dihafal. Yaitu dari mana asal daripada kata gereja yang aslinya ya. Nah, di sini dijelaskan yaitu kata eklesia berasal dari dua kata yaitu ek dan klesia. Ya, ada dua kata yaitu ek dan klesia. Nah, kata ek berarti keluar. Kata ek berarti keluar. Sementara kata klesia berasal dari kata kerja koekaleo. Ya, kata klesia berasal dari kata kerja yaitu kaleo yang berarti memanggil. Nah, berarti dengan demikian kata eklesia mengandung arti dipanggil keluar. Jadi arti daripada kata eklesia yaitu dipanggil keluar. Artinya anggota-anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungannya, dari sanak keluarganya, dari kaum kerabatnya untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas baru yang bernama gereja. Nah, maksudnya di sini bukan berarti kita harus pergi dari keluarga, enggak ya. Maksudnya adalah kita itu kalau masuk dalam anggota-anggota gereja adalah kita harus pergi memberitakan Injil.
Ya, jadi itu maksudnya dipanggil untuk keluar ya. Bukan pergi dari keluarga, tidak ya. Awas ya. Nah, tadi kita judulnya ada bicara tentang umat yang baru. Nah, di sini dijelaskan juga bagaimana hubungan gereja dengan umat Israel. Nah, sedikit saya bahas ya. Nanti kalau terlalu mendetail tidak muat dan banyak nanti catatannya. Jadi makanya diringkas saja ya. Bagaimana hubungan gereja dengan umat Israel. Atau lebih tepatnya lagi, bagaimana kaitan antara agama Yahudi dengan agama Kristen. Apakah keduanya berbeda ataukah sama? Siapa yang bisa jawab ayo? Apakah keduanya berbeda ataukah sama? Di mana antara agama Yahudi dengan agama Kristen, sama enggak? Nabi Yeremia menubuatkan bahwa Allah akan mengadakan suatu perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan Yehuda, yaitu umat Allah. Perjanjian ini tidak dibuat dalam loh batu, melainkan yang ditulis di hati mereka. Artinya perjanjian Allah yang lama akan diperbarui dengan sebuah perjanjian yang baru. Nah, jadi di dalam kitab Nabi Yeremia sudah ditulis tentang perjanjian baru kepada kaum Israel atau dan Yehuda ya. Nah, makanya di sana boleh kalian baca dalam perjanjian Allah yang akan diperbarui dengan perjanjian yang baru. Kita akan mengulas sedikit tentang panggilan Allah kepada Abraham ya. Marilah kita kembali mengingat akan panggilan Tuhan Allah kepada Abraham yang belakangan berganti nama menjadi Abraham. Yang tertulis di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3. Nah, Abraham dipanggil Tuhan untuk meninggalkan seluruh sanak keluarganya, bahkan juga kota kelahirannya, untuk hidup di sebuah negeri yang baru di kemudian hari. Dinyatakan kepadanya oleh Tuhan dari keturunannya lah kemudian terbentuk bangsa Israel, umat Allah, yang diharapkan untuk menjadi saluran berkat-Nya kepada seluruh dunia. Jadi awalnya adalah digambar yaitu tentang Tuhan memanggil yang bernama Abraham sebelum ganti nama kepada Abraham. Nah, dari sinilah awal mula kisah tentang umat Allah yang baru ya. Nah, saat ini ada beberapa hal pergumulan gereja. Ya, yang pertama gereja yang terbuka. Nah, bagaimanakah sifat gereja perdana? Salah satu sifatnya sudah kita baca dalam bacaan Kisah Para Rasul pasal 2 tadi. Di situ digambarkan bahwa gereja perdana atau pertama adalah gereja yang terbuka. Maksudnya yang terbuka adalah mereka itu saling berbagi, ya, sering ketemu dan saling memiliki. Itu yang dimaksud dengan terbuka ya. Jadi kepada semua orang mereka bisa menerima. Nah, poin yang kedua yaitu tentang pemahaman ajaran yang benar ya. Jadi pemahaman tentang ajaran yang benar. Nah, ini pergumulan gereja saat ini. Jadi selain eksklusivisme, kesukuan, maksudnya adalah hanya sukunya aja yang boleh ibadah gitu maksudnya ya, eksklusivisme ya. Lalu mungkin ada gereja atau kelompok-kelompok orang Kristen tertentu yang menganggap dirinya paling benar dan paling suci. Nah, di kota Korintus jemaat terpecah-pecah karena ada kelompok-kelompok yang menganggap diri masing-masing sebagai yang paling benar atau paling Kristen ya. Ya, boleh nanti kalian baca 1 Korintus 1 ayat 12 sampai 13. Jadi tentang di sana yaitu ada kelompok Paulus, ada kelompok Apolos ya. Nah, mereka terpecah. Nah, makanya kita tidak boleh menganggap kita sebagai orang yang paling benar. Tapi Tuhan yang paling benar, hanya kita ini membawa kepada yang namanya kabar baik. Nah, poin yang ketiga tentang pergumulan gereja, yaitu gereja yang gagal menjadi teladan. Nah, salah satu tokoh di India yang dulunya mengagumi Yesus karena
Bagi dia ajaran Yesus sangat baik, dan waktu itu dia pergi ke gereja. Tapi dilihatnya bahwasanya orang-orang gereja yang dia jumpai atau orang Kristen tidak seperti apa yang dia baca di dalam pribadi Yesus. Makanya Mahatma Gandhi, seorang tokoh kemerdekaan India, pernah berniat pergi ke gereja untuk ikut beribadah. Gandhi telah banyak membaca Alkitab, khususnya kitab Injil Matius. Dia ingin sekali berkenalan dengan Yesus yang diakui sebagai Tuhan oleh orang Kristen. Nah ini ya, jadi dia mengaku Yesus, tapi dia pergi ke gereja. Di gereja dia ditolak. Karena kenapa? Karena Mahatma Gandhi berpakaian sangat tidak layak menurut ukuran orang gereja pada saat itu. Nah, di sini ada tugas ya untuk penilaian, ditulis di buku latihan. Nah, sini Bapak buat tugas untuk penilaiannya. Nanti ini diupload ya, dikirim ke lewat WA. Kata gereja berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu eklesia, yang berarti dipanggil keluar. Nah, bagaimana? Pertanyaannya adalah bagaimana gerejamu atau gereja kamu memahami keberadaan dirinya sebagai komunitas yang dipanggil keluar. Artinya gini, bagaimana gereja di tempat engkau ibadah itu memahami keberadaan daripada gereja itu ya sebagai komunitas yang dipanggil. Nah itu maksudnya. Jadi mengerti ya. Sekali lagi saya ulangi, pertanyaannya adalah bagaimana gereja tempat kamu beribadah memahami keberadaan gereja tersebut. Ya, memahami gereja yang tempat kamu ibadah. Nah itu di dalam hal komunitas yang dipanggil keluar. Artinya apakah gereja itu pergi keluar atau hanya berkumpul di dalam dan eksklusif atau dalam sukuisme gitu ya. Nah ini yang perlu kalian kerjakan dan nanti dikirim, difoto ya. Dan selamat belajar dan salam kasih.